Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah dalam keadaan sehat semuanya. Walaupun pembelajarannya daring, tetapi kita harus tetap semangat dan tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan cara memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mas Muhammad untuk menyiapkan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mas Muhammad. Sebelumnya marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu supaya meningkatkan rasa nasionalisme kita kepada bangsa Indonesia. Yo, 1, 2, 3. Kemarin kita sudah mempelajari tentang apa anak-anak? Aturan sebelum makan. Ciri-ciri makhluk hidup. Ya, kemarin kita sudah mempelajari tentang aturan sebelum makan dan ciri-ciri makhluk hidup. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah setelah mengamati gambar tentang ciri-ciri makhluk hidup, siswa dapat menganalisis ciri-ciri makhluk hidup berdasarkan gambar dengan tepat. Materi pembelajaran pada hari ini adalah kita nanti akan belajar menganalisis ciri-ciri makhluk hidup berdasarkan gambar. Kemudian kita juga akan belajar mengidentifikasi cara bersyukur kepada Tuhan. Kemudian kita juga akan belajar membuat soal cerita tentang penjumlahan. Nah, sebelumnya marilah kita menyanyikan lagu ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sekarang coba perhatikan anak-anak. Di sini ada gambar apa? Berdoa. Iya, ada orang yang sedang berdoa mau makan ya. Nah, sebutkan ciri-ciri makhluk hidupnya. Tadi disebutkan bahwa ada 6 ciri-ciri makhluk hidup. Nah, di sini salah satunya apa? Makan. Iya, betul sekali. Makan. Ciri-ciri makhluk hidupnya adalah makan. Nah, di sini ada cerita. Jadi, gambar ini diceritakan bahwa keluarga Doni sedang makan bersama. Kegiatan makan bersama menunjukkan bahwa makhluk hidup perlu makanan untuk tumbuh. Makanan yang dibutuhkan adalah makanan yang bersih, sehat, dan bergizi. Sebelum dan sesudah makan, keluarga Doni berdoa. Berdoa sebagai tanda syukur kepada Tuhan. Jadi di sini diceritakan ada ciri-ciri makhluk hidupnya, kemudian ada sikap baik yang ditunjukkan, yaitu dengan makan makanan yang bersih, sehat, dan bergizi. Kemudian di sini juga dijelaskan ada sikap syukur kepada Tuhan, yaitu dengan cara sebelum dan sesudah makan adalah dengan berdoa. Berdoa sebagai tanda syukur kepada Tuhan. Sekarang kita lihat anak-anak, di sini ada gambar apa? Olahraga. Iya, betul. Ada gambar anak dan keluarganya sedang berolahraga dengan berjalan-jalan. Jadi berdasarkan gambar, ciri-ciri makhluk hidupnya apa? Bergerak. Iya, betul sekali. Bergerak. Makhluk hidup itu mempunyai ciri-ciri bergerak. Nah, coba. Ini ada gambar anak yang sedang melihat matahari, kemudian menyipitkan matanya. Kelihatannya dia silau. Jadi ini menunjukkan bahwa ciri-ciri makhluk hidupnya apa anak-anak? Rangsang. Ya, betul sekali. Peka terhadap rangsang. Rangsangnya berupa cahaya matahari. Kemudian matanya peka. Akhirnya menyipitkan matanya. Nah, sekarang coba kita lihat. Di sini ada banyak sekali orang. Ada kakek, nenek, ibu, bapak, om, tante, dan saudara-saudara.
Nah, coba kalian perhatikan ciri-ciri makhluk hidupnya apa ya di sini ya? Berkembang biak. Ya, betul, berkembang biak. Berkembang biak itu artinya bertambah banyak. Jadi makhluk hidup itu berkembang biak atau bertambah banyak. Nah, sekarang kita lihat. Di sini ada gambar. Ada ayah, ibu, Penny dan adiknya sedang berada di depan rumah. Ini sepertinya pagi-pagi sedang menghirup udara. Jadi ciri-ciri makhluk hidupnya di sini apa ya? Kenapa? Ya, betul sekali. Bernapas. Jadi ciri-ciri makhluk hidup adalah bernapas. Nah, sekarang coba baca paragraf yang pertama. Mbak Bella, silakan dibaca paragraf yang pertama. Menjaga kesehatan dengan cara menjaga makanan sesuai kebutuhan dan berdoa sebelum makan adalah bentuk syukur kita kepada Tuhan. Iya, sekarang paragraf kedua. Afda. Ya, Mas Afda, dibaca Mas Afda. Ya, dimatikan. Atas karunia keluarga yang diberikan oleh Tuhan dilakukan dengan cara bersikap saling menyayangi. Bersyukur merupakan cara kita berterima kasih atas pemberian Tuhan. Bersyukur dilakukan dengan cara berdoa dan melaksanakan perintah Tuhan dengan baik. Iya, terima kasih Mas Afda. Lanjut Mbak Anggriani, paragraf yang ketiga. Mic-nya Mas Afda dimatikan, Mbak Anggriani dihidupkan dulu mic. Kemudian dibaca yang paragraf ketiga. Bersyukur merupakan salah satu cara mengamalkan sila pertama Pancasila Tuhan. Sangat menyayangi makhluk ciptaannya. Tuhan juga sayang terhadap makhluk ciptaannya yang saling menyayangi. Ya, bagus sekali. Jadi, menjaga kesehatan dengan cara menjaga makanan sesuai kebutuhan, dan berdoa sebelum makan adalah bentuk syukur kita kepada Tuhan. Jadi, salah satu sikap syukur kita kepada Tuhan adalah dengan cara berolahraga. Berolahraga itu salah satunya adalah dengan bersepeda. Di sini siapa yang suka bersepeda? Iya, banyak sekali ya yang suka bersepeda ya. Ya, di sini ada permasalahan. Pagi tadi Udin dan Siti bersepeda. Mereka menempuh jarak 1.200 meter kemudian beristirahat. Mereka melanjutkan dengan jarak 1.500 meter. Berapa meter jarak yang mereka tempuh? Bagaimana ya cara menyelesaikannya ya? Dengan cara apa anak-anak? Ya, betul sekali dengan cara penjumlahan. Jadi 1.200 tambah 1.500 meter. Untuk menghitungnya kita perlu dengan cara bersusun. Di sini kita susun dulu satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, ribuan dengan ribuan. Kemudian baru kita dapat menjumlahkan. 0 tambah 0, 0 tambah 0, 2 tambah 5. Jadi, jarak yang mereka tempuh adalah 2.700 meter. Bagus sekali ya. Di sini ada juga contoh untuk membuat soal cerita tentang penjumlahan. Jadi hari ini anak-anak nanti akan berlatih membuat soal cerita. Paman Budi mempunyai 2 buah kolam ikan. Kolam pertama berisi 800 ekor ikan lele. Kolam kedua berisi 3.000 ekor ikan lele. Berapa jumlah ikan lele Paman Budi seluruhnya? Jadi jawabannya adalah 800 tambah 3.000 sama dengan 3.800. Nah sekarang
Cobalah buat soal penjumlahan dengan bahasamu sendiri. Oke, coba Mas Rizky bacakan soal penjumlahannya. Dina memiliki 2 keranjang buah. Keranjang pertama berisi 1.400 buah mangga dan keranjang kedua berisi 1.200 buah jeruk. Berapa jumlah buah yang dipunyai Dina secara keseluruhan? Ya, bagus sekali Mas Rizky. Nah, saatnya berdiskusi kelompok. Kelompoknya masih sama dengan kelompok yang kemarin. Nah, silakan amati gambarnya, kemudian sebutkan ciri-ciri makhluk hidup berdasarkan gambar tersebut. Tambahkan penjelasan mengenai sikap baik yang harus dilakukan, serta bagaimana kita bersyukur. Sikap syukur yang berkaitan dengan gambar tersebut. Nah, saatnya presentasi. Silakan dipresentasikan. Gambar nomor 4, keluarga Dina sedang menghirup udara segar di taman. Pada gambar menunjukkan makhluk hidup bernafas seperti manusia. Manusia memerlukan udara bersih. Sehingga untuk kita bersyukur dengan menjaga lingkungan sekitar. Iya, betul sekali. Dengan cara menjaga lingkungan sekitar agar tetap bersih. Oke, sekarang saatnya kalian mengerjakan soal evaluasi pada pembelajaran hari ini. Coba siapkan dulu bukunya. Di sini ada soal, pilihan gandanya ada 3, isian ada 3, uraiannya ada 3. Nah, apa yang sudah dipelajari hari ini? Ciri makhluk hidup dan sikap syukur dan penjumlahan. Ya, kita tadi sudah mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup berdasarkan gambar, kemudian cara mensyukurinya. Kemudian kita juga sudah berlatih membuat soal cerita. Nah, apakah kalian merasa senang dengan pembelajaran hari ini? Senang. Senang. Apakah ada materi yang belum dipahami? Sudah dipahami semua ya? Alhamdulillah. Nah, materi untuk pembelajaran besok adalah tema 1, subtema 2, pembelajaran 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Jadi, persiapkan untuk materi besok, bisa menyiapkan dari berbagai sumber. Kita menyanyikan lagu Jawa terlebih dahulu. Mari kita menyanyi lagu Padang Bulan. 1, 2, 3. Sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mas Muhammad untuk menyiapkan lagi. Berdoa mulai. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya guru mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.